Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada siang hari menjelang sore ini akan mempresentasikan materi kami, yaitu vegetasi dengan lingkungan serta habitat relung ekologi. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan pemateri pertama, yaitu Aisyatun Solihah sebagai pemateri pertama, dan saya Prihartini sebagai pemateri kedua. Langsung saja kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Oke, jadi di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang vegetasi dengan lingkungan. Yang di sini awalnya kita ketahui dulu vegetasi itu apa dan lingkungan itu apa. Jadi vegetasi itu dapat diartikan sebagai kajian tentang komunitas tumbuhan yang pada dasarnya adalah sosiologi tumbuhan atau fisiologi dengan tujuan akhir mengklasifikasikan vegetasi yang menjadi berbagai satuan. Intinya vegetasi ini adalah sekumpulan tumbuh-tumbuhan yang ada di suatu tempat. Itu kan pada tahu kan vegetasi itu seperti apa. Nah, sekarang lingkungan. Mungkin dari teman-teman tahu gitu lingkungan itu apa gitu. Lingkungan itu adalah suatu kajian yang membahas tentang organisme atau makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Jadi di tempat kita ini sudah termasuk dikatakan sebagai lingkungan gitu. Nah, di dalam dua pengertian yang tadi teman-teman pasti nangkap gitu bahwa vegetasi dan lingkungan itu sama-sama ada keterkaitan gitu, sama-sama membahas tentang makhluk hidup. Nah, sekarang kita ke faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini mempengaruhi dari vegetasi tersebut. Nah, faktor lingkungan akan mempengaruhi vegetasi dalam hal penyebaran, kelimpahan, kerapatan, frekuensi, dan dominasi. Faktor lingkungan ini mempengaruhi kehidupan dari vegetasi dan lingkungan ini juga mempengaruhi nilai penting dari vegetasi tersebut gitu. Di sini juga ada hubungan iklim dari vegetasi. Sebelumnya kita ketahui dulu iklim itu adalah faktor penting yang memainkan peran utama dalam persebaran flora dan fauna. Faktor iklim ini yang berbeda-beda pada suatu wilayah menyebabkan jenis tumbuhan maupun hewannya juga berbeda. Maksudnya di sini itu kayak misalkan tumbuhan ini tempatnya seperti ini gitu. Contohnya kayak tumbuhan kaktus. Biasakan tumbuhan kaktus itu biasanya di tempat yang gurun gitu. Jarang ditemukan kayak di tempat yang kayak dingin, tropis. Jarang ditemukan. Biasanya tumbuhan kaktus itu biasanya tumbuh di tempat yang gurun. Itu yang dimaksud dengan iklim gitu. Iklim yang mempengaruhi vegetasi. Di sini juga iklim memiliki beberapa unsur pembentuk yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup, yaitu yang pertama itu suhu. Suhu ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan memiliki tingkat tanggapan terhadap beberapa lingkungan sekitar yang berbeda-beda. Setiap spesies memiliki syarat suhu lingkungan yang ideal yang berbeda satu sama lain untuk dapat bertahan hidup. Tumbuhan dan hewan yang berbeda pada kawasan tropis tidak dapat bertahan hidup apabila menempati wilayah beriklim gurun maupun dingin gitu. Ya seperti yang saya katakan tadi itu kayak kaktus gitu. Biasanya di tempat gurun gitu akan sulit dia bertahan hidup di tempat tropis maupun di tempat yang dingin gitu. Yang kedua itu adalah kelembapan udara. Di sini kelembapan udara itu banyaknya uap air yang dikandung oleh udara dapat diukur dengan hygrometer. Tingkat kelembapan udara berpengaruh langsung terhadap pola persebaran tumbuhan di muka bumi. Beberapa jenis tumbuhan sangat cocok hidup di wilayah kering. Sebaliknya,
Terdapat jenis tumbuhan yang hanya bertahan hidup di lahan yang dengan kadar air selalu tinggi. Sebagai contoh, tanaman bakau yang ditanam pada daerah yang berkelembaban tinggi, bakau tersebut akan berkembang dan berproduksi dengan maksimal gitu. Di sini juga ada Tropophytes, di mana di sini kelompok tumbuhan yang membutuhkan kondisi tanah yang basah, berair atau menatap di perairan, contohnya teratai dan eceng gondok gitu. Yang terus selanjutnya ada di sini Chirophytes, di mana kelompok tumbuhan yang hidup di tempat-tempat kering atau kelembapan udaranya yang rendah, contohnya kaktus. Terus yang di sini juga ada Mesophytes, kelompok tumbuhan yang hidup di tempat-tempat lembab atau semi basah, contohnya kayak anggrek dan jamur. Yang terakhir juga Hydrophytes. Di sini kelompok tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan musim kemarau dan penghujan, biasanya di daerah beriklim muson tropis, contohnya pohon jati. Nah, semua faktor yang saya sebutkan tadi itu iklim berpengaruh kepada vegetasi gitu. Iklim mempengaruhi vegetasi gitu, terjadinya vegetasi gitu. Nah, kenapa kita harus mempelajari vegetasi ini? Agar kita tahu tumbuh-tumbuhan itu, agar kita tahu gimana keragaman tumbuh-tumbuhan itu. Misalkan tumbuhan si A, dia cocok di tempat yang kayak gini gitu. Makanya kita pentingnya kita mempelajari vegetasi tersebut agar lingkungan kita itu lestari gitu. Itu aja dari materi pertama. Sekian, akan dilanjutkan oleh materi yang kedua. Saya akan melanjutkan ke materi kedua, yaitu habitat relung ekologi. Bisa teman-teman lihat di leaflet saya, ada dua pembahasan. Yang pertama habitat dan juga relung ekologi. Habitat, yang seperti yang kita tahu, habitat adalah tempat yang menyediakan sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh organisme untuk bertahan hidup, untuk bereproduksi dan sebagainya. Kemudian ada ya relung ekologi atau biasa kita sebut dengan niche kalau kita sebutkan. Oke, ini tulisannya. Relung ekologi menunjukkan peranan fungsional dan posisi suatu organisme dalam suatu komunitas atau ekosistem tertentu. Jadi, habitat itu adalah tempat tinggal di mana organisme memanfaatkan sumber daya yang ada, baik itu abiotik, biotik, itu yang dimanfaatkan oleh organisme. Kalau relung ekologi itu adalah posisi ataupun kedudukan dari organisme itu. Jadi kayak contohnya ya, dalam di sini kita di sini itu bisa dikatakan sebagai habitat. Ini analogi ya, misalnya di sini itu habitat. Kita memanfaatkan semua sumber daya yang ada di sini seperti lantai ini, kemudian lampu, listrik dan sebagainya untuk kelangsungan proses belajar mengajar kita. Kemudian ada relung ekologi di mana contoh analoginya adalah posisi, di mana saya di sini berposisi sebagai pemateri kedua, kemudian Aisyah Solihah sebagai pemateri pertama. Itu yang disebut dengan relung ekologi. Kemudian selanjutnya ada konsep ekologi. Konsep ekologi ini ada dua. Yang pertama konsep ekologi dari Grinnell dan Elton. Nah, yang kedua itu konsep relung ekologi dari Hutchinson. Nah, pertama ini yang dari Grinnell dan Elson, di mana Grinnell menggambarkan terdapat 4 komponen utama di dalam sebuah relung, yaitu pertama, tipe makanan yang dikonsumsinya. Yang kedua, pemilihan mikrohabitat, jadi habitat yang lebih kecil gitu. Kemudian yang ketiga, sifat fisik dan perilaku saat mengumpulkan makanan. Yang keempat adalah sumber daya yang diperlukan untuk tempat tinggal serta pembiakan mereka.
Nah, Elton, yang kedua nih, Elton berfokus pada ekologis ekuivalen, tetapi dalam programnya itu program penelitian si Elton berbeda dengan Grinnell, di mana Elton mencari berbagai varian dari struktur komunitas dan fokus pada hubungan trofiknya, yaitu yang pertama rantai makanannya, yang kedua hubungan antara ukuran dari pemakan dengan ukuran makanannya, yang ketiga itu relung suatu organisme, yaitu tempat hewan bermasyarakat, berhubungan, dan dengan makanannya, musuhnya, serta faktor lainnya. Yang terakhir itu piramida angka, di mana piramida angka ini adalah fakta bahwa organisme di dasar rantai makanan lebih banyak daripada organisme di ujung rantai makanan. Si Grinnell ini lebih menekankan bahwa relung itu adalah mikrohabitat dari suatu organisme, sedangkan Elton berpendapat bahwa lebih menekankan kepada peranan organisme di dalam suatu komunitas itu. Kemudian konsep relung yang kedua yaitu dari Hutchinson. Hutchinson ini membedakan relung ke dalam dua prinsip. Yang pertama, relung fundamental. Yang kedua, relung yang terrealisasi. Gini secara sederhananya. Misalnya dalam satu wilayah terdapat satu spesies yang memanfaatkan sumber dayanya. Jadi kayak mereka eksploitasi sumber daya lebih bebas gitu, nggak ada saingan, nggak ada predator. Pokoknya mereka jaya sendiri di dalam satu wilayah. Kemudian ternyata ada spesies lain yang datang di wilayah itu. Jadi spesies yang awal akan kayak lebih kecil ruang lingkupnya karena kedatangan dari spesies yang lain yang berupa predator ataupun pesaing mereka dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di tempat itu. Nah, fundamental tadi maksudnya relung fundamental secara keseluruhan pada spesies awal yang mendiami di tempat itu, kayak semua tempat itu milik mereka gitu. Itu yang dimaksud dengan relung fundamental. Kemudian datang pada spesies lain, relung yang terrealisasi, relung yang tersisa untuk mereka, tempatnya nggak seluas tadi gitu. Itu yang maksud relung terrealisasi. Kemudian yang terakhir adalah proses pembentukan relung. Dalam proses pembentukan relung ada 3. Yang pertama, respon organisme terhadap persaingan sumber daya. Jadi di sini di dalam suatu tempat itu tidak ada yang secara spesifik sama dalam penggunaan sumber dayanya. Jadi mereka tuh kayak bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup ataupun bereproduksi. Nah, di sini ada respon-respon yang mereka berikan. Respon yang pertama yaitu organisme terhadap persaingan sumber daya. Jadi ada respon yang pertama ini adalah seperti ini. Misalnya, mereka itu dalam satu wilayah ada satu organisme gitu. Ada satu organisme. Ya, mereka saling bersaing dengan organisme lain untuk memperebutkan sumber daya yang ada. Jika yang satu organisme lebih dominan, lebih agresif dalam penggunaan sumber dayanya, maka organisme yang lainnya akan bisa saja mengalami kepunahan kalau mereka tidak lebih agresif untuk mendapatkan sumber daya lagi. Yang kedua adalah ekivalensi ekologi. Ekivalensi ekologi adalah kesamaan ekologi, di mana dua organisme atau dua spesies yang memiliki ukuran sama, terus morfologi sama, tapi tempatnya berbeda. Jadi secara geografis mereka berbeda. Contohnya ada katak beracun yang berada di di Amazon itu berbeda dengan katak beracun yang ada di Afrika. Nah, itu yang tepat bedanya adalah tempatnya, tapi secara morfologi ataupun ukuran sama. Mereka berdua itu sama-sama memiliki morfologi yang mirip gitu, sama, tapi tempatnya yang berbeda. Itu yang dimaksud dengan ekivalensi ekologi atau kesamaan ekologi.
Kemudian yang ketiga, pemindahan karakter ini lebih menarik lagi, yang pemindahan karakter di mana satu tempat, misalnya satu pohon yang berisi banyak biji atau buah, terus ada sekumpulan burung di sana. Contoh burungnya itu seperti ini. Ada satu pohon yang berisi banyak sekali biji-bijian, terus terdapat burung di sana. Contoh burungnya ada burung kutilang, di mana yang satu sisi ini lebih agresif untuk mendapatkan sumber daya di pohon itu. Maka yang sisi lainnya itu mau nggak mau antara mereka pindah atau mereka menetap di sana. Kalau mereka menetap di sana dengan keadaan morfologi yang sama, dengan karakter yang sama, mereka sulit untuk mendapatkan makanan karena pihak lain lebih agresif gitu. Jadi salah satu caranya adalah dengan pemindahan karakter ini, di mana misalnya seperti contoh ini, burung yang ini memiliki paruh yang lebih kecil, sedangkan burung yang sebelah sini memiliki paruh yang lebih besar. Burung yang lebih kecil ini akan makan biji-bijian yang lebih kecil, sedangkan yang besar ini akan memakan biji-bijian yang lebih besar. Itu cara pembagian makanan mereka. Mereka tetap akan di satu tempat, nggak akan pindah, tapi dengan cara mereka pindah karakter. Begitu. Mungkin untuk materi ekologi habitat relung ekologi ini sampai sini saja. Jadi di sini kami membuka sesi pertanyaan dengan satu sesi 3 pertanyaan. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Teman yang mau bertanya silakan angkat tangan. Saudari Seli Antika, kemudian ada yang lain? Saudara Liwaul Hamdi, kemudian Saudara Zianul Alpin. Silakan untuk Saudari Seli Antika, dipersilahkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan di sini, tadi sudah dijelaskan ada beberapa iklim memiliki beberapa unsur pembentuk yang mempengaruhi persebaran pada makhluk hidup itu sendiri, yaitu ada suhu, kelembapan udara, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mau menanyakan mengenai curah hujan itu. Bagaimana respon yang terjadi pada makhluk hidup gitu jika lingkungan yang biasanya gersang atau tandus, nah mengalami perubahan iklim yang tiba-tiba curah hujannya begitu meningkat gitu atau tinggilah curah hujannya. Apa yang terjadi gitu pada makhluk hidup yang di sana? Apakah dia mati atau bagaimana gitu? Sekian, terima kasih. Ayo lagi yang kedua, Saudara Liwaul Hamdi. Oke dah. Saya bertanya tentang, sebelumnya terima kasih atas moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Di materinya Pia tadi termasuk ada dibahas tentang habitat. Nah, ada beberapa spesies hewan itu yang migrasi, tahu kan? Nah, pergi ke tempat satu titik, ini tempat awalnya, terus ke sini lagi, terus pada musim tertentu balik lagi, ya. Dan pasti semua sudah tahu juga gitu. Nah, saya menanyakan gimana proses awalnya itu, sehingga dia tahu tempat yang A, gitu kan, dari A, terus ke B, balik lagi ke A lagi. Nah, yang dia cara dia nemukan tempat B itu seperti apa? Apakah memang ada yang bertugas untuk keliling nyari tempat atau bagaimana gitu? Kan nggak mungkin semuanya langsung ke sana, otomatis dia try and error gitu. Dalam artian bisa hidup di sana atau bisa mati di sana langsung. Aja. Ya, penanya ketiga yaitu Saudara Zianul Alpin. Zianul Alpin. Ayo silakan. Materi yang pertama ya mengenai vegetasi dengan lingkungan. Disebutkan bahwa vegetasi dan lingkungan itu kan saling sinkron, berkaitan. Bagaimana jika lingkungan dari vegetasi ini benar-benar rusak? Kan juga disebutkan tadi oleh pemateri pertama bahwa vegetasi dan lingkungan itu tergantung. Ini maksudnya vegetasi yang satu belum tentu bisa hidup di lingkungan yang satu.
bagaimana jika kan ini lingkungannya benar-benar rusak, bagaimana tahapan-tahapan untuk mengembalikan lingkungan yang benar-benar rusak ini sehingga ada vegetasi yang hidup di sana. Cuma itu saja. Terima kasih untuk para audiens yang sudah bertanya. Izinkan kami untuk mencari dan menyempurnakan jawaban kami. Selebihnya saya akan kembalikan kepada kelompok 5. Terima kasih untuk para penanya, untuk audiens yang sudah bertanya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudari. Oke, pertanyaan pertama dari saudari Sally Antika. Bagaimana respon makhluk hidup yang wilayahnya itu mengalami perubahan iklim? Yang contohnya misalnya di tempat gersang, terus tiba-tiba dengan perubahan iklim curah hujan yang cukup tinggi, gitu? Oke, saudari Aisyah Seliha silahkan menjawab. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sally Antika, di mana jika makhluk hidup itu sudah berada di tempat yang tepat gitu atau di tempat yang nyaman, tiba-tiba terjadinya perubahan iklim di tempat itu, gimana caranya menyesuaikan dirinya gitu. Yang pertama caranya itu kayak dia harus pergi dari tempat itu gitu. Mereka pergi dari tempat itu ke tempat yang lebih baik atau yang lebih tepat gitu untuk bertahan hidupnya, dan dia juga menyesuaikan dirinya di tempat itu, di tempat terjadinya perubahan iklim tersebut. Jika dia tidak melakukan cara yang saya sebutkan tadi itu, bisa jadi makhluk hidup itu bisa mati gitu. Kayak contohnya kayak hewan atau nggak tumbuhan gitu. Coba Jadi intinya itu ada beberapa respon gitu. Yang pertama, mereka harus pergi dari tempat yang menurut mereka nggak bisa akan hidup di sana gitu, karena suatu daerah yang memiliki curah hujan tertentu atau kondisi tertentu akan memiliki vegetasi yang tertentu juga gitu. Jadi nggak sembarangan tempat. Terus tiba-tiba terjadi perubahan iklim yang menurut mereka nggak sesuai. Dengan langkah yang pertama mereka pergi, tentu saja yang pergi ini adalah hewan karena tumbuhan tidak bisa Kemudian mereka harus menyesuaikan diri dari lingkungan. Kalau mereka nggak pergi, mereka harus menyesuaikan diri di tempat itu. Kalau mereka gagal dalam menyesuaikan diri ataupun mereka nggak berpindah tempat gitu, kemungkinan besar mereka akan mati di tempat yang, karena mereka kan nggak cocok hidup di sana gitu, karena terjadi perubahan iklim tersebut. Bagaimana saudari Sally? Berarti kalau semisal maksudnya kalau mengalami kalau dia mengalami perubahan itu, apakah langsung dia mati atau masih bisa menyesuaikan dirinya dulu gitu, atau bagaimana? Itu tergantung ketahanan setiap organisme atau makhluk hidupnya. Kalau dia cukup kuat untuk dapat bertahan, tentu saja kemungkinan yang sudah saya sebutkan itu bisa terjadi. Tapi kalau dia lemah dalam mempertahankan tubuhnya, bisa saja kayak sewaktu-waktu dia akan punah di tempat itu gitu. Maksudnya dia akan mati di tempat itu. Tergantung kepada individu ataupun organismenya, ya makhluk hidupnya sendiri gitu. Bagaimana? Ada tambahan mungkin dari teman-teman? Tadi kan Sally nih pertanyaannya tentang perubahan iklim, apa yang terjadi di vegetasi yang ada di dalam lingkungan tersebut gitu. Nah sebenarnya di sini tadi sebenarnya udah disampaikan ada dua kemungkinan gitu. Tapi misalnya tadi ada disebutkan juga apakah dia secara langsung atau langsung dia mati atau pergi menghilang begitu saja, atau dia memang butuh proses gitu. Nah misalnya kalau dia mengadakan migrasi secara otomatis itu dia butuh proses gitu untuk mengadaptasikan diri terhadap lingkungannya. Akan tetapi misalnya nih ada cuaca ekstrim ataupun karena bencana alam, itu secara otomatis dia bisa hilang dengan sendirinya atau mati secara cepat gitu. Misalnya nih ada kebakaran hutan, kan kebakaran hutan itu juga bisa mempengaruhi iklim gitu, sama populasi yang ada di sana itu juga terancam gitu. Kayak kebakaran hutan di Kalimantan itu tahun 2000 berapa kayaknya, tapi populasi yang di sana juga ikut terbakar secara otomatis kan, yang mulanya mereka hidup jadi mati semua gitu.
Mungkin ada beberapa yang bisa hidup gitu, yang bisa melarikan diri, akan tetapi bagi yang lain-lainnya juga mereka hilang di sana gitu atau mati di tempat. Mungkin itu sih ya kalau untuk yang secara langsungnya gitu, tergantung dari bencana alam sama kalau migrasinya butuh proses. Mungkin hanya itu yang Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu tentang migrasi oleh Saudara Liwalu Hamdi. Bagaimana proses migrasi itu? Kayak bisa aja kan mereka tersesat, atau kok bisa tahu tempat itu aman bagi mereka? Begitu kan maksudnya pertanyaan Sida? Ya, ditemukan tempat B. Bagaimana hewan yang bermigrasi itu dapat tahu gitu tempat itu aman bagi mereka gitu? Terus pokoknya bagaimana cara proses dari migrasi itu? Yang saya dapatkan adalah bahwa hewan-hewan yang melakukan migrasi itu menggunakan kemagnetan bumi untuk navigasi mereka. Jadi ada beberapa hewan yang melakukan migrasi itu menggunakan magnet bumi tadi untuk petunjuk arah gitu. Contohnya itu penyu. Jika penyu menetas di suatu pantai nih, ada penyu menetas. Mereka kemudian akan berenang ke lautan yang bermil-mil jauhnya dari tempat awalnya selama beberapa tahun. Namun ketika akan kawin, penyu tersebut kembali ke pantai tempatnya menetas gitu kan. Menurut penyu, tempatnya dahulu itu adalah tempat yang baik untuk bertelur dan menetas. Pemanfaatan medan magnet dalam pola migrasi penyu membantu dalam hal menemukan jalur navigasi atau jalur migrasi mereka ke tempatnya dulu, tempat mereka menetas. Dilansir dari National Geographic, penyu bernavigasi di laut dengan cara merasakan garis-garis medan magnet itu yang secara kasat mata nggak terlihat gitu. Hal tersebut mirip dengan bagaimana manusia menentukan koordinat suatu tempat melalui garis lintang dan garis bujurnya. Seperti itu cara proses dari migrasi mereka. Jadi mereka menggunakan medan magnet sebagai navigasi mereka gitu. Bagaimana? Baik, itu ke tempat B-nya tadi. Iya, kan walaupun bola baliknya itu mereka menggunakan medan magnet gitu sebagai kayak penyu tadi kan, untuk kembali lagi mereka menggunakan medan magnet yang pernah mereka gunakan. Jadi kayak walaupun nggak terlihat secara nyata gitu. Kalau dalam skala besar gitu, dalam artian kelompok, apakah satu kelompok itu dengan puluhan makhluk ya spesies itu langsung pergi ke suatu tempat, langsung cari bareng-bareng, atau mungkin ada beberapa yang diutus gitu? Gimana? Utusan. Iya, atau memang sekali-kalian saya bareng deh gitu, cari tempat. Gini, yang saya tahu migrasi itu secara besar-besaran dan mereka melakukan secara kelompok, nggak ada yang diutus kayak kamu pergi ke sana lihat situasi, kalau di sana buruk kasih tahu ya, nggak ada yang kayak gitu. Jadi kayak mereka udah kayak punya insting gitu kan, udah ada medan magnet yang mereka ikuti, jadi kayak mereka sama pikirannya gitu. Walaupun kita tahu bahwa kan hewan itu punya insting gitu, jadi mereka menggunakan itu untuk mencari medan magnet yang pernah mereka lalui atau akan mereka lalui gitu. Untuk pertanyaan yang ketiga, pertanyaan ketiga itu dari Saudara Zianul Alvin. Misalnya lingkungan itu rusak, bagaimana tahap kan lingkungan itu berkaitan atau berkaitan dengan vegetasi. Kalau lingkungannya rusak, bagaimana dengan vegetasinya? Kemudian bagaimana tahap untuk mengembalikannya? Silakan untuk menjawab. Jadi udah disebutkan pertanyaannya tadi, saya langsung jawab. Di sini tergantung dari kerusakan yang terjadi. Jika kerusakannya besar gitu, maka memakan waktu yang cukup lama untuk memulihkannya gitu. Dan jika kerusakannya kecil gitu, bisa memakan waktu, mungkin bisa memakan waktu lebih cepat gitu. Nah, siapa yang memulihkan, siapa yang membantu memulihkan lingkungan agar cepat pulih gitu? Ya kita sebagai manusia gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan reboisasi. Jadi tergantung dari kerusakan yang terjadi gitu.
masih tergantung kerusakannya. Jika kerusakannya kecil itu lebih cepat pemulihannya, dan untuk kerusakan besar itu mungkin bisa memakan waktu yang cukup lama. ya, dan butuh bantuan manusia. Dengan cara reboisasi. Saya mau nambahin terkait bagaimana yang terjadi dengan vegetasi yang ada jika lingkungannya rusak tadi. Ya seperti jawaban tadi, misalnya kerusakan yang terjadi itu besar, maka vegetasi di sana akan semakin besar gitu kerusakan mereka. Kemudian kalau kerusakannya kecil, maka kerusakan pada vegetasi juga akan kecil gitu. Kemudian selain manusia yang membantu dalam proses pemulihan ini, akan terjadi proses secara alami juga gitu. Proses secara alami di mana ya seperti ada bantuan dari air, ada bantuan dari angin, ada bantuan dari makhluk hidup lainnya untuk membuat vegetasi yang ada di daerah itu lebih baik dan cepat pulih gitu. Gitu aja. Bagaimana, sudah diterima? Terima kasih. Oke, itu tadi kami sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ada 3 pertanyaan dan kami sudah menjawab. Kalau merasa mungkin kurang jawaban kami, bisa kita diskusi lagi di lain waktu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.